Marta Patitumorang dari SMA Santo Petrus. Di sini saya akan menyajikan atau memaparkan media yang saya buat atau yang saya desain untuk memeriahkan Hardiknas yang diselenggarakan oleh Yayasan Seri Amal. Media ini berdasarkan mata pelajaran biologi atau mata pelajaran yang saya bawakan pada topik sistem ekskresi. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana pembuatan media pembelajaran yang sudah saya desain. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa media yang saya buat adalah media digital, penggunaan VR atau virtual reality. Di sini saya menggunakan platform Milialab atau Bawah. Kita juga boleh menggunakan tombol keyboard, yaitu menggunakan huruf-huruf yang tersedia pada keyboard kita. Misalnya kita klik kanan, kita geser ke kiri, itu berarti menggunakan tombol huruf A, kemudian sebaliknya ke kanan menggunakan tombol D. Kemudian kalau kita ke bawah, tombol Q, kemudian ke atas itu tombol E. Sementara kalau kita ingin menzoom out atau memperbesar, tombol W, dan memperkecil tombol S. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini nanti ada sedikit perbedaan tampilan yang dimunculkan ketika kita mendesain seperti ini dengan tampilan ketika kita sudah men-share ke siswa. Nah, jadi ini standpoint ini nanti ketika di fitur yang sudah digunakan oleh siswa tidak akan muncul angka-angkanya seperti ini. Fitur ini nanti akan muncul hanya dalam bentuk standpoint saja, angkanya tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi petunjuk bagi mereka. Standpoint ini nanti tidak akan muncul 1, 2, dan seterusnya, karena nanti ketika misalnya mereka berada di standpoint pertama, ketika mereka mengklik standpoint yang pertama, barulah muncul standpoint yang kedua. Mengklik standpoint yang kedua, baru muncul standpoint yang ketiga. Artinya mereka harus mengikuti urutan-urutan standpoint itu, walaupun tidak dibuat urutan angkanya. Jadi mereka harus berputar, mencari di mana standpoint itu berada, gitu kira-kira. Setelah kita selesai mendesain ini, sebentar saya tampilkan kira-kira bagaimana fitur atau aset yang sudah saya gunakan. Di sini ada penjaga, ada juga beberapa billboard yang sudah saya susun. Maaf. Jadi billboard yang sudah saya susun ini, kebetulan di sini di billboard ini saya susun adalah kompetensi dasar, tujuan, kemudian di sini karena kebetulan saya ada sediakan fitur gedung perpustakaan Santo Petrus. Jadi di sini saya buat buku-buku update terbaru. Di sini saya anggap materi buku terbaru yang ada di perpustakaan ini adalah buku tentang sistem ekskresi karena kebetulan memang materinya sistem ekskresi. Selain daripada itu, di sini saya ada buat juga fiturnya. Fiturnya itu yang saya buat adalah fitur cafe. Jadi nanti si siswa itu juga boleh nongkrong di cafe ini, tapi mereka nongkrong bukan cuma sekedar main-main saja, tapi di situ nanti ada materi ikutin kira seperti itu. Bahkan ada nanti semacam pertanyaan tematik atau seperti fun fact yang berkaitan dengan materi sistem ekskresi. Ini saya buat cafe Sunpad. Kemudian nanti di sini saya buat ada hospital karena ada nanti pertanyaan yang berkaitan dengan kelainan pada sistem ekskresi. Jadi nanti di sini si pesertanya atau siswanya mengarah ke si dokter untuk menanyakan hal-hal tersebut. Jadi di sini saya buat hospital SMA Santo Petrus. Nah, bagaimana cara siswa bisa login ke sini? Mereka nanti cukup mendownload Milialab Viewer dari Play Store, dari HP mereka masing-masing. Nah, kemudian cara guru men-share-nya adalah kita klik scene, kemudian pilih kelas saya. Setelah itu, di sini kebetulan kelasnya sudah ada, Bio is Fun. Tapi kalau misalnya kelas kita tidak ada, kita klik kelas baru. Tapi karena kelas saya sudah ada, cukup diklik saja. Nah, di sini di kelas saya itu ada 3 materinya. Jadi kebetulan yang ingin saya masukkan adalah sistem ekskresi manusia misalkan. Baru kita klik tampilkan kode, maka di sini akan muncul nanti kodenya. Kita boleh membagikan kodenya ini dengan share kepada anak kita, atau boleh juga melalui link tersebut. Setelah mereka nanti login melalui HP mereka masing-masing melalui link ini, maka mereka akan dimunculkan tampilan yang sesuai dengan siswa. Yang dimana nanti akan saya jelaskan bagaimana fitur ketika muncul tampilannya di HP atau smartphone siswa. Oke, untuk tampilan pada guru,
Demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana tampilan ketika linknya sudah kita share ke siswa. Jadi linknya boleh kita ambil melalui scene yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita cukup menginstal dari Play Store saja. Di sini kebetulan sudah saya install Milea Lab Viewer yang ini. Nah, setelah kita install, kemudian kita login. Setelah kita login pakai email, kemudian kita langsung menunggu fiturnya dulu. Sembari menunggu fiturnya, nah baik, di sini ada beberapa poin atau beberapa fitur-fitur yang sudah tersedia di aplikasi yang jika kita menggunakan smartphone, di mana siswa kita nanti akan kita izinkan untuk menggunakan smartphone. Nah, jadi nanti mereka cukup klik yang lambang paling bawah yang ada kotak, ada gambar orangnya, kita klik. Nah, jadi kebetulan di sini saya sudah membuat kelas saya di sini. Jadi classroomnya saya buat bio is fun, tinggal diklik saja. Nah, kebetulan di sini di classroom yang sudah saya buat ada 3 materi yang sudah saya susun: mekanisme pernapasan, sistem ekskresi, dan sistem ekskresi manusia pada SMA. Nah, jadi tinggal diklik aja mana yang ingin diarahkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada 3 opsi yang bisa kita berikan kepada siswa. Boleh menggunakan play in VR, tapi karena kebetulan alatnya terbatas, jadi ini mungkin tidak mendukung. Kemudian yang berikutnya adalah play in Giro. Play in Giro ini ketika mereka nanti login, misalnya seperti ini, saya buat contoh. Jadi tombol yang putih yang ada di layarnya ini, harus kita arahkan ke standpoint yang tadi sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Misalnya kita arahkan, maka kita akan otomatis digerakkan ke tempatnya itu. Kemudian di sini posisi HP kita harus bergerak. Misalnya ini saya geser posisi HP ke kiri dan ke kanan. Kemudian saya baca welcome back sistem ekskresi manusia teacher Tio Pantar Tatis Tumorang. Kemudian setelah itu kita geser lagi. Ini posisi saya juga ikut bergerak. Kita arahkan ke standpoint yang berikutnya. Nah, standpoint yang berikutnya yaitu membaca petunjuk. Nah, kira-kira seperti itu untuk menggunakan 360 derajat. Nah, kemudian selain daripada itu, jika misalnya kita tidak ingin siswa tersebut keluar kelas, tidak ingin melakukan gerakan, cukup mereka berdiam diri di dalam kelas, mereka boleh juga memilih play in non-giro. Jadi, mereka klik play in non-giro, mereka tunggu sebentar. Jadi mereka cukup duduk, mereka tidak ikut melakukan pergerakan, berarti mereka hanya menggeser kursor layar HP-nya saja, mengarahkan titik poinnya. Misalnya ini titik putih, diarahkan ke standpoint-nya. Nah, jadi maka muncullah ini, gitu kira-kira. Kemudian di sini standpoint yang lain tidak muncul. Kenapa? Karena standpoint yang urutan harusnya adalah urutan yang ini, berarti kita klik ke sini. Barulah nanti setelah ini muncul standpoint yang berikutnya yang ini. Kira-kira seperti itu. Baca petunjuk, kemudian lanjut. Dan nanti demikian seterusnya akan diarahkan ketika masuk ke dalam virtual reality yang sesungguhnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Nah, bagaimana media yang saya buat? Semoga dari media yang sudah saya paparkan melalui simulasi bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak guru. Sekian dari saya Tio Pantar Tumorang. Salam Imago Guru.